other manufacturers that they have to recover. Can be a good moment because kehebohan MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya datang dari deru mesin di lintasan, melainkan juga dari aksi para rider dunia yang ramai-ramai memamerkan budaya Indonesia ke publik internasional lewat media sosial mereka masing-masing. Sejak mendarat di Lombok, para pembalap papan atas MotoGP tampak begitu antusias mengeksplorasi kekayaan budaya Nusantara. Di beberapa unggahan terlihat sejumlah rider mengenakan kain songket khas Lombok dengan penuh kebanggaan. Ada yang memadukan dengan jaket tim balap mereka, ada pula yang sengaja menampilkan gaya tradisional seutuhnya. Tak berhenti di situ, beberapa rider juga berani mencoba tarian daerah bersama warga setempat. Senyum lebar, gelak tawa, hingga usaha canggung mereka saat mengikuti gerakan tradisional justru membuat suasana semakin hangat dan mengundang simpati para fans. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar positif dari para penggemar MotoGP seluruh dunia yang kagum melihat bagaimana para idola mereka begitu menghargai budaya lokal. Kuliner khas Lombok pun tak luput dari perhatian yang ikut dipamerkan di Instagram, TikTok maupun Twitter para rider. Bahkan ada yang sampai membuat konten food review singkat yang membuat warganet ikut penasaran mencicipinya. Fenomena ini membuat Mandalika semakin istimewa, tidak hanya jadi panggung balap kelas dunia, namun juga menjadi etalase promosi budaya Indonesia. Media-media internasional pun menyoroti momen langka ini, menyebut bahwa hanya di Indonesia rider MotoGP bisa begitu dekat dengan masyarakat lokal dan benar-benar membaur layaknya warga biasa. Bagi masyarakat Lombok, kehadiran para pembalap bukan hanya sekedar tontonan olahraga, melainkan juga membawa dampak positif berupa promosi pariwisata gratis. Setiap postingan rider di media sosial mereka ibarat iklan internasional yang memperkenalkan Lombok dan budaya Indonesia ke jutaan mata dunia. Suasana ini sekaligus memperlihatkan sisi berbeda para rider yang biasanya dikenal garang di lintasan. Di Mandalika mereka justru tampil hangat, ramah, dan penuh rasa penasaran akan budaya Indonesia. Tak sedikit pula yang menyebut pengalaman ini membuat MotoGP di Indonesia terasa lebih istimewa dibanding seri-seri lain. Dengan demikian, kehadiran MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya menghidupkan gairah olahraga, tetapi juga menegaskan peran penting Indonesia di mata dunia sebagai tuan rumah yang mampu memadukan sport dan budaya dalam satu panggung besar. Valentino Rossi akui menyesal pensiun duluan, seseru ini GP Mandalika di mata para riders. Nama Valentino Rossi kembali jadi sorotan, meski dirinya sudah resmi pensiun dari dunia balap MotoGP, sang legenda asal Italia itu mengaku menyesal telah gantung helm terlalu cepat. Terutama setelah melihat betapa serunya atmosfer MotoGP Mandalika di mata para rider saat ini. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Rossi menyebut bahwa Mandalika bukan sekedar sirkuit, melainkan sebuah pengalaman lengkap. Dari sambutan masyarakat, keindahan alam Lombok hingga kehangatan budaya lokal, semua memberikan nuansa berbeda yang jarang ia rasakan saat masih aktif membalap. Rossi menilai para rider generasi sekarang benar-benar beruntung karena bisa merasakan balapan di Indonesia, di mana antusiasme penonton begitu luar biasa. Bahkan sebelum race dimulai, ia tak sungkan mengatakan bahwa GP Mandalika menghadirkan suasana yang tidak pernah ada di seri lain. Legenda berjuluk The Doctor itu bahkan sempat bercanda, seandainya ia tahu keseruan Mandalika seperti ini, mungkin ia akan menunda pensiunnya beberapa tahun lagi. Pernyataan ini pun langsung viral dan membuat para penggemar bernostalgia, seolah membayangkan Rossi masih beraksi di lintasan Mandalika dengan sorakan ribuan fans Indonesia. Rossi juga memberi apresiasi pada para rider yang kini aktif memamerkan budaya Indonesia di media sosial mereka. Menurutnya hal itu bukan hanya membuka MotoGP semakin dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi promosi gratis bagi pariwisata Lombok dan Indonesia. Tak heran banyak penggemar yang setuju dengan pernyataan Rossi. GP Mandalika memang disebut-sebut sebagai salah satu seri paling berkesan, bukan hanya bagi rider, tetapi juga bagi jutaan penggemar MotoGP di seluruh dunia. Semua rider setuju sirkuit Mandalika sebagai sirkuit paling indah di dunia. Ajang MotoGP Mandalika tahun ini kembali mencuri perhatian dunia, bukan hanya karena ketatnya persaingan di lintasan, melainkan juga karena satu pernyataan kompak yang datang dari para rider dunia. Hampir semua pembalap setuju sirkuit Mandalika layak disebut sebagai sirkuit paling indah di dunia.
Para rider menilai tidak ada sirkuit lain yang mampu menghadirkan pemandangan sekelas Mandalika. Dari garis start hingga tikungan terakhir, panorama alam Lombok terbentang memanjakan mata. Birunya laut, hijaunya perbukitan, dan hangatnya sambutan masyarakat lokal. Beberapa rider bahkan menyebut setiap kali keluar tikungan mereka seolah sedang balapan dengan latar postcard hidup yang jarang ditemui di tempat lain. Nuansa ini membuat Mandalika bukan hanya menjadi arena adu cepat, tetapi juga destinasi balap yang memberikan pengalaman berbeda. Unggahan foto dan video di media sosial para rider memperkuat pernyataan itu. Banyak di antara mereka yang henti-hentinya memuji keindahan sirkuit yang dikelilingi alam tropis dan eksotis ini. Komentar warganet pun banjir, menyebut Mandalika kini tak hanya milik Indonesia, melainkan ikon dunia. Media olahraga internasional pun turut menyoroti hal ini, menyebut Mandalika sebagai kombinasi sempurna antara sport, pariwisata, dan budaya. Dengan dukungan penuh masyarakat serta daya tarik alam yang luar biasa, Mandalika resmi menjelma menjadi salah satu seri MotoGP yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Bagi para rider, balapan di Mandalika bukan sekedar tentang podium, tetapi juga tentang merasakan atmosfer berbeda yang membuat MotoGP terasa lebih hidup. Dan bagi Indonesia, pengakuan ini adalah kebanggaan besar. Dunia sepakat Mandalika adalah sirkuit paling indah di planet ini. Jadi menurut kalian gimana nih dengan race Mandalika tahun ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.